Studi Pendidikan Matematika. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Miss Danati, kebetulan di sini ngajar matematika untuk kelas 10, jurusan perkantoran sama desain komunikasi visual atau DKV. Terima kasih. Di sini Ulun bertujuan untuk mewawancarai Ibu mengenai lahan basah. Izin menanyakan, menurut pendapat Ibu, apakah lahan basah seperti yang ada di sekolah ini bisa dijadikan bahan pelajaran matematika? Kalau menurut Ibu itu bisa. Contohnya kayak kolam buatan yang di belakang. Itu sebenarnya kalau mau dihubungkan ke pembelajaran matematika sebenarnya bisa, karena itu bisa dihubungkan dengan ini, misalkan kayak menghitung volume, kemudian menghitung luasnya, kemudian melihat bentuk polanya seperti apa. Terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Menurut pendapat Ibu, pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan jika kita menggunakan lahan basah dalam pelajaran matematika? Seperti jawaban sebelumnya, itu misalkan kayak menghitung luas dan volume dari lahan basah, kemudian menentukan kedalaman lahan basah dan mengukur lebar lahan basah, kemudian menentukan pola dari lahan basah itu sendiri. Kemudian bisa juga siswa itu menganalisis tumbuhan atau hewan yang bisa hidup di lahan basah tersebut. Terima kasih, Bu. Menurut pendapat Ibu, apakah pembelajaran matematika bisa lebih menarik kalau dikaitkan dengan kondisi nyata seperti lahan basah? Tentunya itu akan sangat menarik untuk siswa karena seperti yang kita tahu, selama ini kan matematika dianggap susah karena kebanyakan siswa itu tidak bisa menalar langsung. Tapi kalau misalkan dihubungkan langsung dalam kehidupan nyata, itu biasanya ada ketertarikan tersendiri bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran matematika. Contohnya tadi kayak lahan basah tadi lah, kalau misalkan siswa tuh langsung terjun nih kalau melihat kondisinya, itu mungkin akan banyak pertanyaan di dalam benak siswa. Jadi ini tuh lebih kayak apa ya lah, ada gambaran terus ada kayak nyata dia belajar matematikanya. Menurut Ibu, apakah ada hal-hal yang mungkin jadi tantangan kalau kita mau memakai lahan basah untuk pembelajaran matematika? Pastinya ada. Di antaranya misalkan kayak kurangnya sumber daya, kemudian peralatannya mungkin kurang juga. Apalagi kalau misalkan lahan basahnya tuh kompleks, itu kan otomatis ada keterbatasan untuk siswa mengukur misalkan kedalaman dari lahan basah. Terus kalau misalkan tadi kayak kurang alat dan bahannya, itu sih. Terus mungkin ini juga lah waktunya, mungkin kalau misalkan 2 jam pelajaran aja mungkin kurang. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Apa saran Ibu untuk mengembangkan pembelajaran matematika berbasis lingkungan seperti lahan basah di sekolah? Misalkan kayak berkolaborasi ya antara mapel satu dengan lainnya. Misal kayak matematika dihubungkan dengan IPAS misalkan, itu kan lebih lebih nyata pembelajarannya. Apalagi berhubungan dengan lahan basah kan, lahan basah itu kan ibaratnya ada makhluk hidup juga yang hidup di sana. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan IPAS misalkan, itu kan jadi lebih istilahnya lebih berhubungan lah, seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, yang kalian ingin tanyakan mengenai lahan basah dalam pelajaran matematika.